Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusuf dari RH Indonesia. Pada sesi ini, yaitu sesi pertama bagian pertama, kita akan belajar bersama tentang bagaimana membuat paket umroh serta melakukan pengaturan transaksi. Sekedar informasi, di sistem RH ini Anda akan mendapatkan 6 sesi utama untuk training sistem RH, di mana setiap sesi juga akan dibagi menjadi beberapa bagian yang lebih detail. Yaitu pada sesi pertama ini akan dibagi menjadi 9 bagian yang lebih detail, yaitu sesi pertama yang akan kita jalani saat ini, yaitu pembuatan paket dan pengaturan transaksi. Kemudian pada bagian kedua kita akan mempelajari terkait transaksi perorangan sampai dengan melakukan pembayaran uang muka. Pada bagian ketiga kita akan mempelajari terkait pembayaran angsuran, mencetak invoice, dan mencetak rekap pembayaran. Pada bagian keempat kita akan mempelajari tentang bagaimana mencetak formulir transaksi dan pengelolaan manifest. Pada bagian kelima, kita akan mempelajari terkait pengelolaan penyerahan dokumen. Pada bagian keenam, dilanjutkan dengan pengelolaan penerimaan kelengkapan. Pada bagian 7, yaitu penanganan transaksi kelompok. Pada bagian ke-8, yaitu pengubahan transaksi. Dan pada bagian 9, yaitu yang terakhir adalah terkait laporan transaksi. Akan segera kita mulai pada sesi pertama, bagian pertama, yaitu tentang membuat paket umroh serta melakukan pengaturan transaksi. Untuk dapat membuat paket umroh dan melakukan pengaturan transaksi, kita harus masuk dulu pada halaman administrasi. Yaitu di sini, ketika kita belum login, maka kita perlu login. Setelah kita login, kita dapat masuk pada halaman administrasi. Yaitu seperti yang saya contohkan. Pada halaman administrasi ini, kalau kita lihat, ada dua menu utama dengan struktur yang sama, yaitu data master transaksi dan berikutnya adalah transaksi. Kedua menu ini memiliki struktur yang sama, tapi memiliki penggunaan yang jauh berbeda. Jika saya ibaratkan adalah suatu restoran, maka data master transaksi ini adalah dapurnya, tempat di mana kita memasak masakan, kemudian transaksi ini adalah hasil dari masakan yang sudah dibuat, yang sudah dijual, dan sudah disajikan. Jadi ketika kita sedang meracik resep, kita sedang membuat masakan, kita sedang memasak, yaitu pada bagian data master transaksi ini. Padahal sama halnya dengan ini, ketika kita ingin membuat suatu paket umroh, berarti kita akan membuat bahan, yaitu masuk ke data master transaksi. Dalam hal ini, karena kita akan belajar terkait paket umroh, maka kita masuk ke menu data master transaksi, kemudian paket umroh, dan kemudian paket umroh lagi. Ketika kita klik, nah di sini kita dapat lihat ada beberapa paket yang sudah kita buat. Untuk menambahkan paket baru, kita cukup dengan melakukan klik pada tombol tambah data. Setelah tambah data, di sini ada beberapa form yang perlu kita isi, yaitu diantaranya ada nama paket, jenis paket, dan lain sebagainya. Pada form ini yang perlu kita perhatikan adalah form yang berbentuk drop down atau yang seperti ini modelnya. Nah, ini kita sebut dengan drop down atau combo box. Ada beberapa yang berbentuk drop down, diantaranya jenis paket, Hotel Mekah, kemudian Hotel Madinah, kemudian ada kurs harga, embarkasi. Nah, ini yang berbentuk drop down. Kemudian ada juga hal-hal lain yang perlu kita perhatikan, yaitu seperti maskapai. Nah, ini sebagai contoh maskapai. Kenapa saya katakan ini perlu diperhatikan? Karena di sistem RH, sesuatu yang berbentuk drop down seperti ini, atau berbentuk pilihan seperti ini, hampir pasti dia berelasi dengan data-data lain. Dia berelasi dengan data lain yang dimana kita bisa mengelola data lain tersebut. Sebagai contoh, untuk jenis paket, di sini ada 4 jenis paket. Apabila kita ingin menambahkan jenis paket baru atau jenis paket yang kita miliki tidak terdaftar di sini, maka kita perlu menambahkan jenis paket kita sendiri, yaitu ada di data master transaksi, paket umroh, kemudian jenis paket. Sebagai contoh akan saya buka. Ini adalah data master terkait jenis paket. Apabila kita klik tambah data, maka di sini kita bisa menambahkan jenis paket baru yang kita inginkan. Ini artinya sesuatu yang berbentuk
drop down seperti ini, dia terhubung dengan data master yang lain. Ketika kita berbicara tentang data master yang lain, di sistem RH ini, data master kita bagi menjadi dua. Ada data master yang khusus untuk transaksi itu sendiri, ada juga data master yang dia digunakan bersama-sama oleh transaksi yang lain. Sebagai contoh, jenis paket ini adalah data master yang khusus untuk transaksi itu sendiri. Kenapa saya katakan khusus untuk transaksi itu sendiri? Karena jenis paket umroh tidak mungkin sama dan tidak mungkin digunakan untuk jenis paketnya wisata. Begitu juga jenis paketnya umroh tidak mungkin sama dan tidak mungkin digunakan untuk jenis paketnya haji. Begitu juga tidak mungkin digunakan untuk jenis paketnya land arrangement dan lain sebagainya. Artinya, jenis paket yang ada pada umroh ini, jenis paket umroh ini hanya digunakan khusus untuk transaksi umroh itu saja. Nah, yang seperti ini yang disebut dengan data master transaksi, karena dia hanya digunakan oleh dirinya sendiri. Apabila kita melihat yang namanya data master transaksi seperti jenis paket, maka tempatnya pasti bersebelahan dengan paket umroh itu sendiri. Nah, pasti dia berada di sekitar sini. Seperti jenis paket, kalau kita lihat ada di atas menu untuk menambahkan paket umroh. Sedangkan yang lain seperti Hotel Mekah, Hotel Madinah, kurs harga, embarkasi, serta maskapai, ada sedikit penanganan yang berbeda, yaitu dengan data master transaksi tadi. Hotel Mekah ini tidak hanya digunakan pada transaksi paket umroh. Lalu digunakan di mana? Untuk data hotel, dia juga digunakan pada umroh, dia juga digunakan pada haji, dia juga digunakan pada paket land arrangement, dia juga digunakan pada transaksi land arrangement, dia juga digunakan pada transaksi pemesanan hotel. Artinya, data hotel, baik itu Mekah maupun Madinah, ini adalah data yang digunakan bersama-sama dengan transaksi yang lain. Karena dia digunakan bersama-sama dengan transaksi yang lain, artinya kita tidak bisa meletakkan dia di bawah submenu paket umroh. Lalu di mana menunya? Untuk data yang digunakan bersama-sama dengan data lain, menunya diletakkan pada data master web, yaitu pada menu berikut. Kalau kita lihat, Hotel Mekah dan Hotel Madinah ini berada pada satu menu yang sama, yaitu pada data master web lalu hotel. Jika kita lihat pada data master hotel, nah di sini kita bisa menambahkan hotel. Sebagai contoh akan saya contohkan terkait bagaimana cara menambahkan hotel, yaitu dengan kita klik tombol tambah data yang ada di sini. Berikutnya kita mengisikan nama hotelnya apa, lokasi hotelnya di mana, alamatnya. Apabila kita tahu, kita bisa mengisi alamat hotelnya. Kemudian koordinatnya, koordinat bisa diambil dari alamat. Rating ini maksudnya adalah dia ini hotel bintang berapa. Kemudian keterangan ini apabila ada keterangan terkait hotelnya bisa kita tambahkan di sini. Berikutnya terkait fasilitas. Fasilitas ini adalah apa saja fasilitas yang ada pada hotel tersebut. Sebagai contoh misalkan ada wifi, kemudian ada fasilitas berupa misalkan makan pagi atau fasilitas yang lain sebagainya. Mungkin dia bagus untuk disabilitas dan lain sebagainya, bisa kita masukkan ke sini sebagai nilai jual dari hotelnya. Berikutnya terkait galeri. Gambar terkait hotel bisa kita tambahkan setelah data hotel ini kita simpan. Sebagai contoh, ketika data hotel sudah kita simpan, nah sebagai contoh kita ambil hotel ini yang pertama. Jika sudah disimpan, maka tampilannya adalah seperti ini. Apabila kita ubah, di sini kita bisa mengupload data hotel gambar-gambar yang baru. Seperti ketika kita klik tambah data, di sini kita bisa mengupload gambar baru, yaitu judul gambarnya apa, kemudian gambarnya apa. Gambar ini ukurannya bebas karena nanti akan di-resize atau diatur ulang oleh sistem dengan ukuran 640 pixel kali 480 pixel. Jadi apabila kita mengharapkan suatu gambar yang memang presisi, yang tidak akan terpotong sama sekali, maka kita perlu menyesuaikan dengan ukuran ini.
Tapi kalau kita mengharapkan ukuran yang bebas, artinya kita tidak terlalu peduli dengan ukuran, maka kita tidak perlu perhatikan, nanti akan di-resize sendiri oleh sistem. Sehingga gambar akan berukuran ini. Ini adalah apabila kita belum memiliki gambarnya. Apabila gambar hotelnya kita sudah ada, kita bisa memilih gambar yang ada. Memilih gambar yang sudah pernah kita upload sebelumnya. Yaitu pada pilih gambar, kemudian misalkan pada lokasinya pada gambar hotel, direktori hotel, kita lihat. Nah, di sini kita bisa memilih dari gambar-gambar yang sudah pernah kita upload sebelumnya. Ini adalah terkait penambahan data hotel, baik itu hotel di Mekah maupun di Madinah, semua menghasilkan satu. Nah, jadi di sini, jadi ketika ada pertanyaan, loh hotel saya belum ada di sini. Hotel yang saya gunakan di Mekah belum terdaftar di sini. Maka solusinya apa? Kita tambahkan dulu tadi di sini, yaitu pada data master web, lalu hotel. Kita tambahkan hotel baru yang lokasinya di Mekah. Nah, setelah sudah selesai baru kita simpan. Adapun yang lain seperti alamat, koordinat, kemudian rating yaitu bintangnya, itu sifatnya opsional. Yang perlu kita perhatikan yang adalah ada tanda bintangnya seperti ini, karena ini wajib untuk diisi. Termasuk hotel Madinah, apabila tidak ada di sini, yaitu hotel yang Bapak Ibu perlukan tidak ada di sini, kita juga bisa menambahkan pada form yang sama. Tinggal kita pilih lokasinya yaitu di Madinah. Nah, ini adalah contoh terkait penambahan data hotel. Berikutnya, kalau kita melihat ada embarkasi, embarkasi ini tidak hanya digunakan pada transaksi umroh. Embarkasi juga digunakan pada transaksi haji dan transaksi yang lainnya. Sehingga karena dia digunakan bersamaan, dia tidak bisa ditempatkan di bawah submenu dari paket umroh. Dia diletakkan pada data master web, yaitu sama dengan hotel tadi. Kemudian kita klik menu embarkasi. Sebagai contoh, akan saya buka terkait penambahan embarkasi. Nah, di sini sudah ada beberapa data. Kalau belum ada, tinggal kita tambahkan di sini. Misalkan ada embarkasi baru, yaitu dari Medan. Jika sudah, maka tinggal kita tambahkan dan dia akan tersimpan. Ketika sudah tersimpan, ketika halaman ini saya refresh, maka Medan akan masuk ke sini. Ini contoh untuk menambahkan embarkasi. Lalu berikutnya terkait penambahan maskapai di sini. Apabila maskapai belum tersedia, maka kita juga bisa menambahkan data maskapai. Data maskapai ini tidak hanya digunakan pada transaksi umroh. Maskapai juga digunakan pada transaksi seperti haji, lalu kemudian pembelian tiket pesawat, pemesanan tiket pesawat, dan transaksi lain yang membutuhkan data maskapai. Artinya, karena maskapai ini digunakan bersama-sama dengan transaksi yang lain, sehingga dia tempatnya sama dengan hotel dan embarkasi, yaitu pada menu data master web, kemudian kita klik menu maskapai. Nah, di sini kita bisa lihat terkait menu atau halaman untuk menambahkan data maskapai. Apabila kita ingin menambahkan maskapai baru, tinggal klik tambah data, lalu masukkan kode maskapai. Kode maskapai ini sebagai contoh, seperti Garuda itu kodenya GA, lalu Saudi Airlines dia kodenya SV dan lain sebagainya. Lalu nama pesawatnya, lalu logonya kita juga perlu upload di sini. Ini terkait penambahan maskapai. Adapun contoh maskapai yang sudah ditambahkan adalah seperti ini. Kemudian terkait logo, jadi logo ini ukurannya bebas. Karena apa? Nantinya logo ini akan dikecilkan sendiri oleh sistem sehingga seukuran seperti pada contoh-contoh sebagai berikut. Kita kembali pada form pembuatan paket umroh. Di sini kita sudah melihat bahwa jenis paket, lalu hotel Mekah dan Madinah, lalu embarkasi dan maskapai, ternyata dia berkaitan dengan data master yang lain. Lalu kalau kita lihat lagi, di sini ada kurs harga, di mana kurs harga juga bisa memiliki beberapa pilihan. Kurs harga ini digunakan di hampir semua lini transaksi. Nah, jadi kurs harga tidak hanya digunakan di umroh, semua jenis transaksi itu menggunakan yang namanya kurs harga untuk menentukan apakah paket ini akan dijual dalam kurs rupiah, real, atau dolar, atau mungkin kurs yang lain. Nah, khusus untuk pengaturan kurs harga,
tempatnya tidak sama dengan kita tadi mengatur hotel, lalu maskapai dan embarkasi. Tadi ketika kita mengatur hotel, maskapai, dan embarkasi, tempatnya adalah pada data master web, sedangkan untuk kurs harga, tempatnya adalah pada pengaturan web, lalu pada kurs mata uang di sini. Jadi kalau kita lihat terkait pengaturan kurs mata uang ini, nah di sini tersedia 99 kurs yang bisa kita gunakan. 99 kurs ini nilainya update secara otomatis setiap jam. Artinya ketika di dunia ini kursnya berubah, maka di sini kursnya juga akan berubah. Apabila kita ingin mengaktifkan kurs dalam real, tinggal kita klik ubah data, kemudian kita pilih dia aktif. Secara default dia tidak aktif, yang aktif hanya rupiah. Kalau kita ingin mengaktifkan real, maka kita pilih aktif. Kemudian di sini ada modifikasi. Modifikasi ini artinya apa? Ketika kita menggunakan kurs dinamis, artinya ketika di dunia ini kurs berubah, artinya dia mengambang, dia berubah, di sini dia juga akan berubah mengikuti kurs pada dunia pada saat itu berapa. Kita juga bisa menggunakan kurs tetap. Artinya apa? Kita tidak mengikuti kurs yang ada di dunia. Misalkan kita membuat kurs sendiri yaitu 4.000. Jadi kita asumsikan untuk real, walaupun di luar beredar kursnya 3.741, kita menggunakan real senilai 4.000. Kurs tetap artinya kita sendiri yang tentukan berapa nilai kursnya, dan kita tidak tergantung pada bagaimana kondisi pasar. Kemudian ada kurs dinamis dengan penambahan nominal. Artinya kita menggunakan kurs yang beredar di pasar dengan kita tambahkan beberapa rupiah. Misalkan kita tambahkan 250 rupiah. Jadi kurs yang beredar di pasar adalah 3.741, karena kita tambahkan 250 rupiah, sehingga kurs yang digunakan pada sistem, artinya kurs yang digunakan pada kantor, pada perusahaan adalah 3.991. Seperti ini apabila kita menggunakan dinamis dengan penambahan nominal. Ada juga, kita juga bisa dinamis dengan penambahan persentase. Misalkan kita menggunakan kurs yang beredar di pasar dan kita tambah 5% dari nilai kursnya. Sebagai contoh, kurs yang beredar di pasar adalah 3741, karena kita tambah 5%, sehingga kurs yang kita gunakan saat ini yang ada pada sistem adalah 3928. Nah, ini sebagai contoh bahwa kurs nilainya bisa kita sesuaikan. Untuk apa kita sesuaikan? Untuk bermain dengan aman, untuk menghindari kerugian. Nah, jadi kurs bisa kita atur baik ditambah nominalnya, ditambah persentase, atau bahkan dikurangi nominalnya atau dikurangi persentasenya. Tinggal kita sesuaikan. Nah, ini terkait bagaimana mengaktifkan kurs. Kurs ini ada 99 yang bisa kita gunakan. Sebagai contoh, misalkan kita juga ada pengeluaran dalam SGD, misalkan dalam pengeluaran dolar Singapura. Sebagai contoh, misalkan travel Bapak Ibu ini ada city tour di Singapura, sehingga kita ada pengeluaran dalam Singapura dolar. Ketika memang kita ada pengeluaran dalam Singapura dolar, maka kita perlu aktifkan untuk SGD-nya. Nah, kita perlu aktifkan ini kalau memang kita menggunakan kurs ini untuk pengeluaran di kurs ini. Kalau memang tidak ada pengeluaran dalam kurs ini, maka kita tidak perlu aktifkan. Kembali lagi ke form untuk pembuatan paket umroh. Jadi kita sudah bahas terkait jenis paket, kemudian hotel Mekah dan Madinah. Kemudian yang barusan adalah terkait kurs harga, bahwa kurs harga bisa kita atur sendiri, mana yang aktif serta berapa nilainya. Kemudian maskapai kita bisa tambahkan sendiri, dan embarkasi kita juga bisa tambahkan sendiri. Nah, yang kami jelaskan barusan adalah terkait data yang terkait dengan data lain. Berikutnya terkait musim umroh. Musim umroh ini adalah diisi musim umrohnya yaitu tahun berapa hijriah pada saat itu, pada saat paket ini diberangkatkan. Kemudian lama hari adalah program berapa hari. Misalkan saya isi program 9 hari. Musim umroh misalkan saya isi 13.40 atau berapa, misalkan 14.30. Nah, sebagai contoh.
lalu lama hari adalah program berapa hari. Kemudian yang perlu kita perhatikan adalah keberangkatan. Yaitu pada keberangkatan dalam satu paket umroh bisa terdiri dari beberapa keberangkatan. Dalam satu paket yang sama, kombinasi hotel yang sama, kemudian kombinasi embarkasi dan pesawat yang sama, terkadang bisa terdiri dari beberapa kali keberangkatan. Kalau memang lebih dari satu keberangkatan, hanya kita tambahkan ini saja. Nah, kita bisa tambahkan beberapa keberangkatan sebanyak apapun di sini, sesuai dengan pemberangkatan dari travel Bapak Ibu masing-masing. Terkait keberangkatan, sebagai contoh akan saya isi, misalkan pemberangkatan pertama yaitu pada tanggal 7 Maret, kemudian pemberangkatan kedua yaitu misalkan pada tanggal 14 Maret, dan pemberangkatan ketiga misalkan pada tanggal 21 Maret. Adapun tanggal kembali akan dihitung secara otomatis melalui lama hari yang sudah kita isi. Kemudian yang perlu diperhatikan pada bagian keberangkatan adalah jumlah seatnya. Jumlah seat ini maksudnya bagaimana? Jumlah seat ini kalau kita kosongkan, artinya tidak kita isi, artinya berapapun orang yang akan berangkat, itu akan kita tangani. Sebagai contoh misalkan pemberangkatan pada tanggal 7 Maret, ada 100 peks yang mendaftar, maka kita tangani semua tanpa kuota, itu maksudnya jumlah seat. Tapi ketika misalkan kita isi jumlah seat adalah 45, maka jumlah jamaah yang berangkat pada tanggal 7 Maret tidak akan melebihi angka 45, yaitu maksimal di angka 45. Pengaturan ini sangat berguna apabila travel Bapak Ibu menggunakan sistem agen, di mana agen ini tersebar di masing-masing provinsi, di masing-masing wilayah, sehingga perlu adanya kontrol terkait keterbatasan seat yang tersedia. Sebagai contoh misalkan, travel Bapak Ibu diberi kuota untuk melayani 90 jamaah. 90 jamaah ini adalah kuota maksimal, di mana dari manapun jamaah Bapak Ibu, misalkan di Jawa, di Sulawesi, di Kalimantan maupun di Sumatera, maksimal adalah 90, di mana agen Bapak Ibu juga tersebar di berbagai provinsi, sehingga perlu adanya kontrol terkait batasan seat. Nah, batasan terkait jumlah seat bisa kita masukkan di sini. Ketika kita isi 90, maka jumlah jamaah yang dipesan tidak akan bisa melebihi 90. Sebagai contoh, misalkan kuota sudah terpenuhi 87 jamaah, tersisa 3 seat. Kemudian ada agen Bapak Ibu yang mungkin berada di luar kota atau di luar pulau, misalkan Bapak Ibu berlokasi di Jakarta, kemudian agen dari Bapak Ibu ini berada di Medan membawa 4 orang, karena sisa seatnya hanya 3, maka 4 jamaah ini akan tertolak semua. Solusinya seperti apa? Solusinya adalah 3 berangkat pada tanggal itu, kemudian 1 memilih tanggal yang lain, atau 4-4-nya memilih tanggal yang berbeda. Nah, jadi itu adalah solusinya. Ini terkait pembatasan jumlah seat. Jadi kalau tidak kita isi, artinya berapapun orang yang mendaftar akan kita layani. Kalau kita isi, berarti ada kuota yang harus kita batasi. Artinya tidak boleh kita bebas. Misalkan yang mendaftar 200 jamaah. Nah, kalau kapasitasnya belum sampai segitu, maka perlu kita isi agar tidak terjadi kelebihan. Ini adalah terkait pembatasan jumlah seat pada keberangkatan. Berikutnya kita akan membahas terkait harga paket. Harga paket secara default, kamar ini dibagi menjadi 3, yaitu double, triple, dan quad. Adapun double tinggal kita masukkan harganya berapa. Misal sebagai contoh, untuk double harganya 28 juta. Kemudian untuk yang triple lebih murah 1 juta, sebagai contoh misalkan 27 juta. Dan yang terakhir untuk quad, sebagai contoh misalkan lebih murah 1 juta, yaitu 26 juta. Nah, ini tinggal kita isi, karena ada juga beberapa travel yang menerapkan kamar yang tidak sama dengan ini. Misalkan ada yang sekamar ber-10 atau sekamar berberapa. Nah, jadi tinggal disesuaikan travel Bapak Ibu menggunakan pengaturan kamar yang seperti apa. Apakah seperti biasa yaitu double, triple, quad, apakah ada kamar lain, atau ada juga travel yang menerapkan semua kamarnya quad. Jadi tidak ada yang double maupun triple. Artinya apa? Sistem RH bisa disesuaikan dengan kebutuhan travel Bapak Ibu masing-masing.
Ini terkait pengaturan kamar. Berikutnya, di sini kita bisa melihat ada checkbox, yaitu centang terkait paket itu aktif atau tidak. Kalau seperti ini, artinya paket ini tercatat sebagai tidak aktif. Apa dampaknya ketika paket tidak aktif? Ketika paket tidak aktif, maka paket tidak akan tampil pada halaman depan. Sebagai contoh, seluruh paket yang kita buat, ketika pilihan aktif ini tercentang seperti ini misalkan, maka paket itu akan tampil di sini. Nah, jadi paket itu akan terlihat oleh publik. Artinya paket itu bisa dibeli. Jadi selama paket itu aktif, di sini tercentang aktif, artinya paket itu bisa ditransaksikan di sini. Paket itu bisa dibeli. Tapi ketika paket itu tercentang tidak aktif, nah, jadi ketika seperti ini, maka paket itu tidak akan tampil di sini. Karena tidak tampil di sini, artinya paket itu tidak bisa dibeli. Nah, kapan kita melakukan centangan paket aktif dan kapan kita mencentang paket menjadi tidak aktif? Kadang dalam pembuatan paket umroh, kita tidak tidak langsung ya kadang ya. Tidak langsung menyusun paket, kemudian siap jual, langsung dijual, langsung ditransaksikan. Kadang tidak seperti itu. Ada kalanya ketika kita menyusun paket umroh, ini kita melalui fase-fase yang namanya diskusi, fase di mana kita perlu bertanya pada orang lain, perlu mempertimbangkan ini itu. Sehingga kadang harga itu belum fix. Terkadang terkait pesawat, terkait hotel ini sudah fix. Tapi kadang ada komponen lain yang kita belum fix sehingga harga kita belum ketemu. Artinya paket ini sifatnya masih draft. Atau paket ini belum final untuk dijual. Ketika paket ini sifatnya masih draft, artinya belum final, artinya harga mungkin belum fix, tanggal belum fix, atau menu-menu yang lain belum kita isi. Nah, kita bisa biarkan paket ini tidak tercentang sebagai aktif. Artinya apa? Artinya paket tidak akan muncul di sini. Nah, jadi paket masih dalam konsep atau masih dalam draft. Ketika draft, dia tidak bisa tampil dan tidak bisa ditransaksikan. Kemudian, jika paket sudah siap, semua data sudah siap, tinggal kita centang, lalu kita simpan. Ketika dia sudah dicentang sebagai aktif dan sudah kita simpan, maka dia akan tampil di halaman depan ini dan dia bisa ditransaksikan. Ini terkait centangan paket aktif. Itu adalah fungsi pertama. Fungsi kedua dari centangan paket aktif atau tidak ini adalah apabila paket ini sudah ditransaksikan, artinya sudah ada jamaah yang membeli paket ini dan data transaksinya sudah tersimpan di sistem, paket ini tidak akan bisa dihapus. Kenapa paket ini tidak bisa dihapus? Karena data paketnya sudah terkunci oleh transaksi-transaksi yang lain. Sehingga kalau kita ingin menghapus paket ini, kita juga harus menghapus transaksi-transaksi yang lain. Kenapa paket tidak bisa dihapus? Walaupun misalkan dia sudah lewat. Jadi anggaplah sekarang sudah bulan 4 ya, ini kan bulan 3. Anggaplah sekarang sudah bulan 4, paket ini sudah tidak kita lanjutkan. Paket ini ingin kita hapus atau kita nonaktifkan ya. Nah, karena misalkan dia sudah lewat, paket ini sedangkan sudah ditransaksikan, nah dia tidak bisa dihapus. Kenapa kok tidak bisa dihapus? Karena harus ada terkait data constraint istilahnya. Jadi batasan-batasan terkait data. Jadi agar data ini semuanya bisa konsisten, artinya ketika ada transaksi maka kita harus tahu data apa yang ditransaksikan. Artinya paket ini tidak boleh hilang. Paket ini harus tetap ada. Tidak boleh dihapus. Karena apa? Dia sudah digunakan pada transaksi. Lalu bagaimana solusinya ketika misalkan kita sudah tidak ingin menggunakan paket ini lagi, sedangkan tanggal-tanggal ini sudah lewat atau seluruh kuota sudah terpenuhi, sehingga paket ini sudah tidak kita pakai ya. Nah, solusinya adalah yang awalnya dia aktif kita hilangkan, jadi nonaktif lagi. Ketika dia awalnya sudah aktif, sudah ditransaksikan, sudah ada yang beli, kemudian karena alasan tertentu paket ini tidak kita lanjutkan, kita nonaktifkan lagi. Ketika sudah kita nonaktifkan, maka dia tidak akan tampil di sini dan tidak akan bisa untuk dibeli. Nah, jadi fungsinya centangan aktif atau tidak, fungsi checkbox ini aktif atau tidak,
adalah menentukan apakah paket itu bisa dibeli atau tidak. Dengan kondisi-kondisi seperti yang saya jelaskan tadi. Kondisi pertama yaitu ketika paket ini masih draft. Kondisi kedua adalah ketika paket ini sudah lewat dan sudah tidak akan ditransaksikan lagi. Lalu berikutnya kita bisa lihat di sini ada checkbox terkait paket promo. Maksudnya apa paket promo ini? Paket promo ini adalah sebatas informasi. Nah, seperti ini ya. Ketika checkbox promo dicentang, maka akan ada tulisan promo. Nah, seperti ini juga promo. Fungsinya apakah hanya sebagai tulisan bahwa dia promo? Untuk training di sesi 1 ini, maka hanya sebatas ini. Tapi nanti ketika kita sudah memasuki training di sesi 3, terkait promo ini kita bisa perlakukan secara khusus di halaman depan. Artinya di halaman depan kita bisa menampilkan hanya paket-paket yang promo saja. Nah, seperti itu bisa. Itu akan kita pelajari bersama ketika kita sudah memasuki training sesi ketiga. Ini terkait checkbox dari paket promo. Nah, tadi sudah kita pelajari bersama terkait form pembuatan paket ini, mulai dari nama paket, musim umroh, kemudian data-data yang terkait dengan data lain seperti jenis paket, Hotel Mekah dan Madinah, kurs harga, embarkasi dan maskapai, yaitu dia terkait dengan data master yang lain. Kemudian kita juga sudah pelajari bersama terkait pemberangkatan, yaitu tanggal berangkatnya serta jumlah seatnya, yaitu jumlah seat bisa kita batasi, kita beri kuota atau kita bebaskan. Kemudian kita juga sudah mempelajari terkait pengaturan harga, jadi untuk kamar double berapa, triple berapa, quad berapa. Dan harga di sini adalah harga jual umum, yaitu harga untuk dewasa. Misalkan kita menerapkan, untuk anak kecil harganya berbeda. Nah, itu bisa kita terapkan nanti setelah transaksi dalam bentuk diskon. Jadi tanpa merubah harga yang ini. Harga yang tersedia di sini adalah harga untuk harga jual umum, yaitu kita menggunakan acuan harga dewasa. Adapun misalkan ada anak kecil harganya berbeda, itu akan kita pelajari nanti pada bagian berikutnya, yaitu pada bagian penanganan transaksi, khususnya pada bagian pengubahan transaksi, yaitu pada bagian diskon nanti akan kita pelajari bersama. Setelah kita mempelajari paket-paket ini, form ini kita beralih ke sebelahnya, yaitu pada tab fasilitas. Fasilitas ini sebagai contoh, kita dapat menginformasikan kepada jamaah fasilitas apa saja yang akan mereka dapat apabila mereka memilih paket ini. Fasilitas ini sebagai contoh, misalkan jamaah akan mendapatkan koper, akan mendapatkan dua jenis koper, yaitu misalkan koper bagasi dan koper kabin. Kemudian jamaah akan mendapatkan kain seragam, akan mendapatkan bonus air zam-zam dan lain sebagainya. Jadi fasilitas ini adalah nilai jual yang Bapak Ibu berikan, yang diberikan oleh travel Bapak Ibu kepada jamaah terkait apa saja benefit atau keuntungan yang mereka dapat dengan memilih paket ini. Berikutnya terkait itinerary, yaitu terkait rencana perjalanan. Di sini kita bisa tambahkan, yaitu hari pertama, lokasinya di mana, apa yang dilakukan. Sebelum menuju ke itinerary, saya akan tunjukkan terkait hasil dari pembuatan paket tadi. Sebagai contoh, saya akan lihatkan pada salah satu paket. Jadi yang kita buat tadi, yang pada bagian ini, pada bagian data paket, itu akan tampil pada bagian atas ini. Kemudian terkait tanggal, ya tanggal 1, 2, 3, keberangkatan akan tampil di sini. Nah, ini sebagai contoh. Kemudian harga paket yang kita masukkan, nah harga paket ini ya, double triple quad, itu juga akan tampil pada bagian ini. Artinya harga ini kita sendiri yang tentukan. Kemudian kalau kita memasuki pada fasilitas seperti yang saya jelaskan barusan, yaitu benefit atau kelebihan apa yang akan didapatkan jamaah dengan memilih paket ini, itu akan tampil pada bagian fasilitas, yaitu di sini. Nah, ini sebagai contoh fasilitas apa yang akan didapat jamaah. Kemudian terkait itinerary, yaitu rencana perjalanan di sini. Hari pertama rute atau lokasinya di mana, kemudian acara apa yang dilakukan, hari kedua rute atau lokasinya di mana, acara apa yang dilakukan. Ini semua akan tampil pada bagian itinerary. Seperti ini contohnya. Misalkan hari pertama rute atau lokasinya yaitu di Jakarta Dubai, yaitu yang dilakukan adalah berkumpul di Bandara Soekarno-Hatta, kemudian
berangkat menuju Dubai. Ada kedua, mungkin lokasinya di sini, yang dilakukan adalah ini sebagai contoh terkait itinerary. Berikutnya kita akan mempelajari terkait persyaratan peserta. Persyaratan peserta ini adalah paparan atau deskripsi yang berisi terkait syarat-syarat untuk menjadi jamaah di travel Bapak Ibu. Sebagai contoh, untuk menjadi jamaah, maka untuk berangkat melalui travel Bapak Ibu, maka calon jamaah harus mengumpulkan yang namanya paspor, KTP, kartu keluarga, kemudian rekam biometrik, dan lain sebagainya. Jadi terkait persyaratan-persyaratan apa yang harus dilengkapi oleh jamaah itu kita bisa tuliskan di sini. Sehingga akan lebih mudah ketika kita menjelaskan pada jamaah. Jadi segala sesuatu terkait persyaratan itu kita masukkan di sini. Yaitu lebih tepatnya biasanya diisi apa yang harus diserahkan jamaah beserta waktu maksimal penyerahannya kapan. Sebagai contoh misalkan, penyerahan paspor maksimal adalah 2 minggu sebelum keberangkatan atau yang lain sebagainya. Jadi persyaratan kita bisa detailkan di sini. Berikutnya kita akan mempelajari terkait syarat dan ketentuan. Syarat dan ketentuan ini isinya adalah biasanya terkait kebijakan pembayaran. Sebagai contoh misalkan, pembayaran harus dilunasi maksimal 1 minggu sebelum keberangkatan. Atau juga ketentuan terkait pembatalan. Misalkan, jamaah sudah deal, dia sudah lunas, kemudian dia melakukan pembatalan H-1 seminggu dari keberangkatan. Maka berapa persen pengembalian yang bisa diberikan? Nah, itu kita bahas di sini. Misalkan pengembalian H-1 minggu maka sekian persen, kalau 2 minggu maka sekian persen, pengembalian setelah pembelian tiket maka sekian persen, dan lain sebagainya kita jelaskan pada syarat ketentuan. Termasuk persyaratan misalkan terkait kebijakan bagasi. Nah, misalkan apakah harga-harga ini sudah include bagasi atau jangan-jangan exclude bagasi. Nah, itu kita jelaskan di sini. Dengan tujuan apa? Kenapa kok kita perlu tuliskan di sini? Agar tidak terjadi perselisihan nantinya. Jadi kita jelaskan dulu pada jamaah, harga itu termasuk apa, tidak termasuk apa, lalu ketika ada pembatalan, perubahan nama atau perubahan data, maka apa yang terjadi, apakah ada penambahan biaya, lalu ketentuan terkait visa progresif, apakah visa progresif ditanggung travel, apakah ditanggung jamaah. Nah, itu semua kita masukkan ke sini. Jadi agar tidak terjadi perselisihan antara jamaah dengan travel. Berikutnya kita akan pelajari terkait galeri. Galeri ini sama persis ya dengan setelah kita tadi mempelajari terkait penambahan hotel. Terkait galeri itu baru bisa ditambahkan ketika paket itu sudah disimpan. Jadi sudah ada paketnya dulu, baru galerinya ditambahkan. Sebagai contoh, saya akan memilihkan salah satu paket yang sudah ada, yang sudah jadi. Nah, sebagai contoh ini ya, umroh ekonomi 9 hari Garuda. Kalau kita lihat, nah ini contoh paket yang sudah dibuat. Kalau ingin kita ubah, tinggal kita klik ubah data. Jadi pengubahan galeri adalah melalui pengubahan data. Jadi paketnya kita ubah dulu, kemudian kita masuk ke galeri. Di sini tinggal kita klik tambah data. Adapun cara penggunaannya sama persis dengan kita menambahkan galeri pada hotel. Yaitu masukkan judul gambarnya atau judul kegiatannya, misalkan sedang sa'i atau sedang tawaf atau sedang apa. Nah, itu kita masukkan, lalu gambarnya tinggal kita upload. Sama ya, semua galeri memiliki ukuran standar yaitu 640 pixel kali 480 pixel. Nah, kemudian apabila gambarnya sudah ada, kita tidak perlu mengupload ulang. Artinya kita bisa menghemat space atau kita menghemat kapasitas penyimpanan. Ketika gambar-gambar sudah ada, sudah pernah kita upload sebelumnya, sudah kita upload pada paket yang lain, kita bisa gunakan gambar tersebut, yaitu pada tab pilih gambar. Termasuk misalkan, jika paket ini berletak di hotelnya misalkan dia letaknya di hotel Movenpick, berarti tinggal kita pilih saja gambar hotelnya yang sudah ada, tanpa kita harus upload lagi. Nah, jadi kita bisa pilih dari gambar-gambar hotel yang sudah ada. Termasuk misalkan di sini kita pilih gambar-gambar dari paket umroh yang sudah ada. Misal dari paket lain memiliki gambar yang sama, kita anggap sama dengan paket-paket yang lain. Nah, kita bisa pilih.
Nah, sebagai contoh kita akan memasukkan gambar Ka'bah. Nah, tinggal kita pilih dari paket yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi kita tidak perlu selalu mengupload gambar baru ketika membuat paket. Kita bisa memilih gambar yang sudah ada sebelumnya, atau kalau memang kita benar-benar mengharapkan gambar baru, baru kita upload gambar yang baru. Nah, ini terkait pengubahan galeri. Ada satu lagi yaitu terkait pengaturan khusus. Ini akan kita bahas pada sesi yang lain. Yang pertama terkait visibilitas paket, ini akan kita bahas di sesi kedua, yaitu ketika terkait hak akses. Kemudian di sini ada override terkait komisi, ini juga akan kita bahas ketika sudah memasuki sesi kedua, yaitu terkait agen, terkait komisi. Apabila sudah selesai, pengubahan data sudah selesai, galeri sudah diubah, mungkin syarat persyaratan maupun ketentuan atau itinerary dan fasilitas sudah kita ubah, bisa kita simpan lagi. Kemudian terkait penambahan paket, jadi kita bisa melalui dua cara. Penambahan pertama yaitu melalui menu tambah data seperti yang kita lakukan sebelumnya. Tambah data ini artinya paket yang benar-benar baru, yang memang belum ada sama sekali sebelumnya, maka kita bisa tambah data. Nah, kalau misalkan kita hanya menduplikat paket yang sudah ada, sebagai contoh misalkan umroh ekonomi 9 hari Garuda. Nah, ini misalkan kita ingin membuat suatu paket baru di mana yang berbeda hanya tanggal ya. Hanya tanggalnya saja, atau mungkin kombinasi yang lain sama, bedanya ini 9 hari, satunya kita buat program 12 hari. Jadi 9 hari dan 12 hari, kemudian beda juga beda tanggal. Nah, ketika beda tanggal, mungkin hanya ada sedikit perbedaan di itinerary, fasilitas sama, persyaratan sama, ketentuan juga sama, galeri juga sama. Anggaplah semua sama ya, hanya berbeda tanggal, hanya berbeda lama harinya. Ketika hanya berbeda lama harinya, maka kita tidak perlu buat paket lagi dari awal. Tapi kita bisa duplikat dari paket ini, yaitu melalui menu gandakan paket yang ada di sini. Nah, ini sebagai contoh, apakah Anda ingin menggandakan paket? Kalau kita gandakan, kita oke, maka dia akan membuat paket baru yang sama identik, hanya berbeda nama, yaitu namanya ditambahi clone. Nah, ini sebagai contoh. Kalau ingin kita ubah, nah tinggal kita ubah seperti biasa. Nah, namanya diganti. Misalkan, yang tadi adalah paket 9 hari, sekarang kita ganti dia paket 12 hari. Nah, ini sebagai contoh. Kalau sudah, ini sudah kita ubah, mungkin kita akan mengubah beberapa tanggal keberangkatan yang ada di sini. Nah, ini sebagai contoh. Adapun yang lain seperti fasilitas, itinerary, persyaratan peserta, ketentuan serta galeri, itu isinya akan sama persis dengan paket yang sudah kita clone sebelumnya. Artinya apa? Artinya kita tidak perlu mengentry ulang sesuatu yang namanya itinerary atau fasilitas atau yang lain-lain. Kita tidak perlu entry ulang. Kita bisa gandakan dan kita hanya mengubah bagian-bagian yang memang perlu diubah. Nah, jadi ini tadi kita sudah sama-sama belajar terkait pengubahan paket. Nah, jadi pembuatan paket ini adalah materi bagian pertama dari sesi pertama. Setelah pembuatan paket, setelah paket kita buat, maka paket akan tampil seperti ini ya. Sebagai contoh, galeri akan tampil seperti ini. Secara umum ya, jadi defaultnya galeri ini akan slideshow secara otomatis. Tapi slideshow akan berhenti ketika kita klik salah satu gambar. Nah, seperti ini contohnya. Kemudian terkait hotel, nah ini kita bisa lihat hotelnya. Hotel yang sudah kita entry tadi. Apabila hotel tadi kita entry beserta galerinya, maka kita bisa lihat seperti ini. Jadi gambar-gambar hotel akan tampil. Ketika kita entry beserta lokasinya, maka lokasinya juga akan tampil seperti ini ya. Jadi hotelnya di sini, ini lokasi-lokasi lain di sini. Jadi ketika kita mengentry lokasi hotel akan tampil, termasuk fasilitas hotel beserta deskripsinya juga akan tampil. Ketika kita tambah data hotel ini diisi, maka akan tampil di sini. Kemudian itinerary, nah ini ya, yang tadi kita isi dia tampil di sini. Fasilitas yang sudah kita isi dia tampil di sini. Persyaratan peserta tampil di sini sebagai contoh, ini yang sudah kita isi. Kemudian syarat ketentuan akan tampil di sini. Sebagai contoh ini yang juga sudah kita isi tadi.
Jadi ini adalah materi pertama kita terkait membuat paket. Kemudian setelah membuat paket, kita akan mempelajari sedikit terkait pengaturan transaksi, yaitu pada data master transaksi. Karena kita mempelajari umroh, kita akan belajar untuk mengatur transaksi dari paket umroh, yaitu pada menu data master transaksi, paket umroh, dan pengaturan transaksi. Pada menu pengaturan transaksi ini ada 17 item yang bisa kita atur. Tapi pada bagian ini kita hanya akan mempelajari dua hal saja dari 17 item ini. Yang pertama adalah poin nomor 16, yaitu uang muka transaksi paket umroh, yaitu ini. Uang muka pengaturan ini tujuannya adalah kita mengatur uang muka yang akan dibayarkan ketika paket umroh. Nah, uang muka ini adalah kebijakan dari perusahaan dan bisa di-custom, bisa disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan sesuai kebijakan perusahaan masing-masing. Sebagai contoh, terkait jenis pembayaran kita bagi menjadi dua, yaitu tetap. Tetap itu artinya misalkan saya tetapkan di sini yang namanya uang muka adalah 5 juta dalam rupiah, maka uang muka yang dibayarkan harus tepat 5 juta, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Ada kan jamaah membayar, DP-nya 5 juta, si jamaah misalkan, waduh saya baru punya uang 1 juta, lalu solusinya apa? Maka solusinya adalah uangnya bisa diletakkan dulu pada saldo deposit yang akan kita belajari pada sesi 3. Nah, jadi belum bisa untuk transaksi umroh kalau DP kita tetapkan 5 juta. Atau misalkan, saya ada uang 7,5 juta. Maka yang dianggap sebagai uang muka adalah 5 jutanya, sedangkan 2,5 jutanya itu dianggap sebagai angsuran tahap 1. Itu kalau kita tetap. Tetap itu artinya harus 5 juta, harus nilai ini, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Berikutnya kalau bebas ini berbeda. Jadi yang kita masukkan adalah pembayaran minimal. Misalkan kita tetapkan minimal adalah 2.500.000. Seperti ini. Nah, jadi pembayaran minimal yang boleh dilakukan adalah 2.500.000, 2,5 juta. Kalau misalkan saya baru punya uang 1 juta. Nah, karena dia di bawah minimal, tetap belum bisa. Jadi uangnya 1 juta, boleh 1 jutanya saya terima. Nah, dicatat sebagai saldo deposit. Nah, itu bisa. Saldo deposit saya ulang, kita akan pelajari pada sesi ketiga. Misalkan dari 2,5 juta, ini saya membawa uang 5 juta. Ya, maka tidak apa-apa. 5 juta bisa dianggap sebagai DP. Kenapa kok tidak apa-apa? Karena minimalnya 2,5 juta. Kalau dia bawa 5 juta ya tidak masalah. Nah, ini sebagai contoh, kalau dia bebas, maka yang masuk adalah pembayaran minimal. Kemudian kita bisa tentukan apakah pembayaran berupa nominal, artinya kita tentukan langsung ya. Jadi DP harus 2,5, tidak peduli harga paketnya berapapun. Paket 20 juta, DP-nya juga 2,5, paket 25 juta, DP-nya juga 2,5, paket 30 juta, DP-nya juga 2,5. Artinya pembayaran sudah kita kunci nominal. Bisa juga kita ganti pada persentase. Persentase artinya misalkan pembayaran DP adalah 10% dari harga paket. Misalkan paketnya 20 juta. Maka pembayaran minimal, karena ini bebas ya, pembayaran minimal adalah 2 juta, yaitu 10% dari 20 juta. Ketika paketnya harganya 25 juta, maka pembayaran minimal adalah 2,5 juta, yaitu 10% dari 25 juta. Dan selanjutnya. Jadi persentase kita bisa atur. Jadi terkait nilai DP ya, kita bisa atur baik itu nominal maupun persentase. Mana yang dipilih sesuaikan dengan kebijakan perusahaan. Apabila kebijakan perusahaan yang dikehendaki adalah persentase, maka kita terapkan persentase. Tapi apabila kebijakan perusahaan pembayaran adalah nominal, yaitu misalkan minimal 1,5 atau 2,5 juta, maka kita pilih yang nominal. Berikutnya terkait kurs pembayaran, ini bisa kita sesuaikan, yaitu bebas. Yang sering digunakan adalah bebas ya. Jadi ketika harga paketnya dolar, maka DP-nya dolar. Ketika harga paketnya real, maka DP-nya real. Kalau harga paket adalah rupiah, maka DP rupiah. Berapa nilainya? Kita tentukan di sini.
Nah, ini adalah pengaturan pertama yang kita pelajari, yaitu terkait uang muka transaksi untuk paket umroh. Satu lagi yang akan kita pelajari terkait pengaturan transaksi, yaitu terkait tenggang waktu pembayaran uang muka. Jadi ketika transaksi dilakukan secara online, kalau transaksi offline, maka tenggang waktu biasanya langsung pada saat itu. Tapi bagaimana kalau transaksi dilakukan secara online? Artinya dia mendaftarnya online, karena ada jeda waktu untuk pembayaran. Nah, kita bisa tentukan di sini, yaitu mengatur tenggang waktu pembayaran. Nah, ini kita bisa atur. Misalkan tenggang waktu pembayaran adalah 5 jam terhitung dari waktu transaksi. Artinya apa? Artinya ketika 5 jam dia sudah melewati batas waktu transaksi, dia melewati batas waktu pembayaran, sudah 5 jam harusnya dia bayar, tapi dia tidak bayar, maka transaksi itu otomatis akan tercancel atau terbatalkan dari sistem. Jadi kalau dia mau bayar, dia harus transaksi ulang. Karena apa? Transaksi sebelumnya sudah dibatalkan oleh sistem. Nah, tenggang waktu pembayaran kita bisa atur dalam hitungan jam. Misalkan untuk pembayaran tenggang waktu saya adalah 2 hari. Nah, berarti tinggal kita atur 48 jam. Termasuk yang lain sebagainya. Ini adalah terkait tenggang waktu pembayaran. Mohon maaf, ada satu lagi yang perlu kita pelajari, yaitu terkait jatuh tempo pembayaran. Nah, jatuh tempo pembayaran ini adalah kita bisa hitung, yaitu terkait batas waktu pembayaran. Nah, misalkan ini terhitung dari tanggal keberangkatan. Jadi pembayaran maksimal, pembayaran akhir jatuh tempo adalah sebagai contoh 5 hari sebelum keberangkatan. Nah, kita bisa atur di sini misalkan, di travel saya misalkan jatuh tempo itu 2 minggu sebelum keberangkatan. Berarti tinggal kita isi batas waktunya adalah 14 hari. Nah, gunanya kita mengisi ini apa? Gunanya kita mengisi ini adalah untuk pemberitahuan dan sebagai laporan. Jadi di sistem Era Haji, terkait pemberitahuan itu sudah otomatis di-cover oleh sistem. Jadi misalkan ada jamaah dari Bapak Ibu yang dia ini akan memasuki jatuh tempo. Sebagai contoh ini ya, 7 hari sebelum jatuh tempo. Artinya 3 minggu sebelum keberangkatan. Maka si jamaah ini akan dinotif oleh sistem. Dia akan diberitahu oleh sistem. Dan itu otomatis setiap pagi. Jadi jamaah akan diberitahu bahwa Anda sudah 7 hari menuju jatuh tempo. Nah, artinya apa? Karena pemberitahuan ini sifatnya otomatis, artinya staf dari Bapak Ibu tidak perlu melakukan pemberitahuan secara manual. Karena apa? Pemberitahuan sudah di-cover oleh sistem. Pemberitahuan ini bisa melalui email dan juga bisa melalui SMS, tergantung bagaimana kita mengaturnya. Nah, di sini kita bisa atur tahapan waktu pemberitahuan jatuh tempo, yaitu bisa 7 hari, 5 hari, 3 hari, 2 hari, 1 hari. Dan ketika sudah lewat jatuh tempo, maka setiap hari, setiap pagi, jamaah akan diberitahu oleh sistem. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah hanya jamaah yang diberitahu oleh sistem? Nah, jawabannya adalah tidak. Jadi di sistem Era Haji ini kami sangat fleksibel. Jadi yang diberitahu ketika ada pembayaran sudah jatuh tempo itu adalah dua pihak. Si jamaah sebagai pembeli akan diberitahu ketika sudah waktunya pembayaran, dan staf dari Bapak Ibu atau termasuk mungkin Bapak Ibu sendiri juga akan diberitahu bahwa ada jamaah yang sudah memasuki waktu jatuh tempo. Misalkan staf keuangan Bapak Ibu diberitahu, jadi staf finance ya diberitahu bahwa ini staf finance ini ada orang yang mau jatuh tempo, ada orang yang sudah memasuki waktu pembayaran. Jadi yang mengingatkan staf finance Bapak Ibu adalah sistem, sudah bukan manusia lagi. Yang mengingatkan jamaah terkait pembayaran itu juga sistem, sudah bukan manusia lagi. Artinya di sini kita sudah memangkas pekerjaan manusia, yang artinya staf Bapak Ibu kerjanya akan lebih ringan dengan adanya sistem Era Haji. Karena apa? Mengingatkan terkait pembayaran sudah di-cover sistem. Dan sudah tidak ada istilahnya misalkan staf Bapak Ibu lupa gitu ya. Misalkan, saya lupa, ini ada jamaah yang harusnya bayar tapi belum bayar. Nah, jadi tidak ada istilah lupa lagi. Kenapa tidak ada istilah lupa? Karena staf Bapak Ibu juga diingatkan oleh sistem bahwa ada jamaah yang sudah seharusnya pembayaran, sudah memasuki waktu jatuh tempo. Nah, ini terkait pengaturan
jatuh tempo pembayaran untuk pelunasan paket umroh. Nah, jadi di sistem RH ini sangat banyak hal sekali yang bisa kita atur sehingga sangat bisa disesuaikan dengan kebutuhan di travel Bapak Ibu. Artinya apa? Sistem RH ini sangat fleksibel. Banyak hal yang bisa kita atur di sini. Nah, adapun pengaturan lain akan kita bahas pada sesi selanjutnya. Nah, ini adalah bagian pertama dari sesi 1, yaitu kita sudah belajar terkait pembuatan paket di sini. Di paket umroh ini tadi kita sudah belajar. Berikutnya kita lanjutkan dengan belajar bagaimana cara mengatur transaksi paket umroh, terutama pada 3 item terkait bagaimana mengatur uang muka, bagaimana mengatur tenggang waktu pembayaran uang muka, jadi bukan jatuh tempo ya, mengatur pembayaran tenggang waktu uang muka, dan terakhir kita mengatur terkait jatuh tempo pembayaran paket umroh, jadi jatuh tempo terkait pelunasan. Adapun pengaturan yang lain akan kita pelajari pada bagian yang lain. Adapun contoh paket umroh yang sudah kita buat dapat kita lihat di sini, yaitu pada transaksi, kemudian paket umroh. Nah, ini contoh-contoh paket yang sudah kita buat. Salah satunya kalau kita lihat yaitu detail paket. Nah, ini adalah contoh dari paket yang sudah kita buat dari proses latihan sebelumnya. Nah, demikian adalah akhir dari bagian pertama dari sesi 1. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.